Pernah nggak sih kamu berpikir, kenapa ya ada orang yang hidupnya terlihat gampang banget, penuh kebebasan finansial, sementara sebagian lagi kayak terus-terusan dikejar tagihan, padahal mereka sama-sama kerja keras, sama-sama pintar. Apa sih sebenarnya rahasia yang membedakan mereka? Bukan sekedar nasib, bukan juga keberuntungan. Di video kali ini, kita akan mengungkap pelajaran tersembunyi dari sebuah buku yang sangat menginspirasi. Bukan teori membosankan, tetapi cara-cara sederhana yang mungkin selama ini luput dari perhatian kita. Simak video ini sampai habis karena mungkin kamu akan mendapat jawaban dan mungkin juga melihat uang dan hidup dengan cara yang benar-benar berbeda. Hai Listeners, di video kali ini saya akan membahas dari buku I Will Teach You to Be Rich by Ramit Sethi yang memang ditulis dengan gaya yang santai, jenaka, dan langsung ke poin. Cocok banget buat generasi muda yang ingin mengelola keuangan tanpa pusing mikirin istilah teknis. Nah, saya sudah merangkum 7 poin utama dari buku ini. Langsung aja yuk kita bahas. Nomor 1, atur mindset. Jadilah rich versi kamu sendiri. Kaya itu bukan cuma soal jadi miliarder, tetapi soal bisa hidup nyaman dan sesuai tujuan kamu. Kemudian, kamu bisa fokus pada hal-hal besar, misalnya investasi, karir, pengeluaran besar, daripada terlalu pelit pada hal kecil, misalnya beli kopi setiap hari. Yang kedua, kalahkan hutang buruk. Utang kartu kredit jadi musuh utama. Prioritaskan melunasinya dengan strategi debt snowball atau highest interest first. Debt snowball adalah cara habis-habisan melunasi hutang dari yang terkecil dulu lalu lanjut yang berikutnya sampai lunas. Kemudian bangun skor kredit yang sehat karena akan mempengaruhi banyak aspek hidup seperti beli rumah, mobil, bahkan lamaran kerja. Yang ketiga, optimalkan rekening dan kartu kredit. Gunakan rekening bank tanpa biaya bulanan dan kartu kredit dengan reward yang bagus. Kamu juga bisa mengotomatiskan keuangan, misalnya mengatur agar gaji langsung terbagi ke tabungan, investasi, dan pengeluaran rutin. Yang keempat, buat sistem pengelolaan uang otomatis. Bukan soal mencatat setiap pengeluaran, tetapi membuat sistem agar uang bekerja tanpa kamu mikirin terus-menerus. Contohnya, begitu gajian, 10% langsung masuk ke investasi, 20% masuk ke tabungan, dan sisanya ke rekening belanja. Nomor 5, kamu bisa mulai investasi sedini mungkin. Waktu di pasar lebih penting daripada waktu masuk ke pasar. Kamu juga bisa menggunakan reksadana indeks dan akun pensiun. Contohnya seperti 401k, yaitu biasanya dapat dari kantor, dipotong otomatis dari gaji, atau seperti juga Roth IRA yang berada di Amerika Serikat, yaitu seperti di store sendiri, bebas pajak waktu ditarik nanti. Untuk di Indonesia, bisa dengan analogi seperti reksadana, SBN, atau DPLK. Kemudian jangan takut pasar turun, yang penting konsisten. Yang keenam, belanja dengan sadar. Boleh banget belanja hal yang kamu suka asal kamu tahu batasnya. Kemudian kamu juga bisa memotong pengeluaran yang menurutmu tidak terlalu penting dan tidak terlalu perlu, karena kadang kita membeli sesuatu hanya karena ikut-ikutan atau istilah sekarang FOMO, dan alokasikan lebih ke hal yang bikin kamu senang. Yang ketujuh, negosiasikan segala hal yang bisa, seperti gaji, tagihan, dan biaya langganan. Ramit memberi contoh skrip langsung untuk negosiasi tagihan kartu kredit, biaya langganan, sampai ke naik gaji. Ini adalah contoh-contohnya. Untuk menurunkan biaya kartu kredit, kamu bisa kontak ke call center dan mengatakan, "Halo, saya pelanggan setia dan selalu bayar tepat waktu. Saya ingin minta penurunan bunga atau keringanan biaya.
bisakah bantu cek? Atau jika kamu ingin minta naik gaji, kamu bisa mengatakan, saya sangat menikmati pekerjaan ini dan kontribusi saya sudah terbukti loh di proyek A, B, dan C. Berdasarkan riset saya dan nilai yang saya berikan, saya percaya gaji saya bisa naik ke level yang lebih sesuai. Atau kamu juga bisa negosiasi biaya langganan. Saya sedang mempertimbangkan untuk membatalkan langganan karena biayanya meningkat. Apakah ada opsi harga yang bisa lebih sesuai atau saya bisa mendapatkan diskon loyalitas? Nah, untuk tips negosiasi sendiri, kamu harus dengan percaya diri, sopan, tapi tetap tenang. Jangan takut dengar kata tidak, karena kamu nggak rugi apa-apa kok. Sebelumnya kamu bisa berlatih di depan kaca atau dengan teman. Dan juga fokus pada nilai yang kamu bawa atau alasan logis mengapa kamu harus menerima itu. Nah, itu adalah poin-poin penting yang saya dapat ringkaskan dari buku I Will Teach You to Be Rich by Ramit Sethi. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman kamu ya. So, see you in the next video. Bye.